Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar antum semua? Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita PAI di video kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita PAI di video kali ini, Ustadz akan menyampaikan sebuah nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang mana hadisnya berbunyi, di sahibil Quran iqra'u wartaki warattal kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'u biha. Yang artinya dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah oleh antum dan naiklah derajat antum di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana antum membacanya di dunia dengan tartil. Sesungguhnya derajat antum di surga terdapat pada poin ayat terakhir yang antum baca. Nah, anak-anak ustaz sekalian, ini dalil bahwasanya orang yang sering membaca Al-Quran derajatnya akan semakin tinggi di surga. Sampai-sampai para ulama berdalil bahwasanya surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada 6.000 lebih jumlah ayat, maka surga juga ada 6.000 sekian derajat. Nah, jadi orang yang sering membaca Al-Quran, yang sering khatam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan puncak tertinggi di surga kalau dia sering membaca 6.000 sekian ayat tersebut. Adapun jika dia kurang bacaannya, maka dia sesuai dengan bacaan yang sering dia baca tersebut. Nah, ini merupakan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk selalu semangat dalam membaca Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik anak-anak ustaz, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang tata cara sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, tentang cara melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah dan boleh juga perorangan. Adapun jumlah rakaat sholat tarawih ini boleh dikerjakan 20 rakaat dengan 3 rakaat witir, atau boleh dikerjakan dengan 8 rakaat dan 3 witir. B. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat tarawih. C. Gerakan, rukun, dan bacaan sholat tarawih sama seperti sholat fardu yang 5 waktu. D. Bacaan surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada setiap rakaat di sholat tarawih dijaharkan apabila kita berjamaah, dan apabila kita munfarid atau perorangan maka tidak dijaharkan.
Yang kedua, cara melaksanakan sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat malam yang jumlah rakaatnya adalah ganjil. A. Sholat witir 3 rakaat boleh dikerjakan dengan 2 kali salam. B. Sholat witir yang dikerjakan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat boleh dikerjakan setiap 2 rakaat salam, dan yang terakhir 1 rakaat salam atau 3 rakaat salam tanpa tahiyat awal. Yang ketiga, cara melakukan sholat idain. A. Berniat di dalam hati kita untuk melakukan sholat idain. B. Sholat idain ini tidak diawali dengan iqamah atau dengan khutbah. Jadi berbeda dengan sholat fardu dan sholat Jumat. Kalau sholat fardu diawali dengan azan dan iqamah, dan sholat Jumat diawali juga dengan khutbah. C. Takbiratul ihram. D. Pada rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita bertakbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat yang kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir satu dengan takbir berikutnya, kita disunahkan untuk membaca tasbih yang bacaannya Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Kemudian yang bagian F tentang sholat idain adalah imam membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan di dalam Al-Quran, dan kita sebagai jamaahnya mendengarkan bacaan Al-Fatihah dan surah pilihan yang dibaca oleh imam. Yang G, rukuk, iktidal dan sujud seperti solat-solat fardu. H, duduk dan membaca tahiyat akhir. I, salam. J, setelah selesai melakukan solat idain 2 rakaat, kita disunahkan untuk mendengarkan khutbah solat idain. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan materi kita yang bagian C, yaitu tata cara mengerjakan sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan secara perorangan. 1. Cara melakukan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang 5 waktu. A. Berniat di dalam hati untuk melakukan sholat sunnah rawatib, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. B. Setelah takbiratul ihram, kita membaca bacaan seperti sholat fardu yang kita lakukan sehari-hari sampai salam. Yang kedua, cara melaksanakan sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat malam yang jumlah rakaatnya adalah ganjil. A. Sholat witir 3 rakaat boleh dikerjakan dengan 2 kali salam. B. Sholat witir yang dikerjakan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat boleh dikerjakan setiap 2 rakaat salam, dan yang terakhir 1 rakaat salam atau 3 rakaat. Yang ketiga, cara melaksanakan sholat istikhara. A. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat istikhara. B. Bacaan dan gerakan sholat istikhara sama dengan sholat fardu yang 5 waktu. C. Sholat istikhara sebaiknya dilakukan pada malam hari.
Yang keempat, cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid. A. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. B. Bacaan dan gerakan sholat tahiyatul masjid sama seperti sholat fardu yang 5 waktu. Yang kelima, cara melaksanakan sholat duha. A. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat duha. B. Bacaan dan gerakan sholat duha sama dengan sholat fardu yang 5 waktu. Baik anak-anak Ustadz, pada video pembelajaran ini Ustadz akan memberikan soal latihan kepada antum semua tentang tata cara sholat sunnah berjamaah dan tata cara sholat sunnah munfarid. Soal pertama, tuliskanlah 3 sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Soal yang kedua, tuliskanlah 3 sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Baik anak-anak Ustadz, demikianlah materi pembelajaran kita untuk video kali ini tentang tata cara sholat sunnah berjamaah dan tata cara sholat sunnah munfarid. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan antum sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.